Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, alumni dari Lab School, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamah mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan kita sedang jalani, memasuki pertengahan, lewat dari tanggal 17 ke 18. Mudah-mudahan insya Allah sampai akhir nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di akhir kita rayakan nanti Idul Fitri, Ramadan kita sempurna kita laksanakan, amin ya rabbal alamin. Bulan puasa sebagaimana dimaklum ada 3 fase. Fase yang pertama adalah asyrul awal, yaitu yang dikenal dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Berikutnya yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru idkum minan nar, dan 10 yang terakhir itu adalah merdeka dari siksa api neraka. Bulan suci Ramadan yang begitu barokah, banyak keistimewaan dan kemuliaan. Di samping yang pertama adalah bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah. Karena bulan ini adalah bulan ampunan. Perbanyak kita istighfar, insya Allah Allah ampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya ada keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu ajang silaturahim satu sama lain. Karena kita sedang silaturahmi nih Pak, ya. Udah berapa lama, yang sudah berapa tahun kita telah beraktivitas di berbagai tempat, tetapi baru hari ini kita bertemu. Bulan suci Ramadan itulah yang menyatukan silaturahim satu sama lain. Ada banyak manfaat dari silaturahim yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah manfaat silaturahim adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita satu dengan yang lain, semuanya bertujuan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hikmah dari silaturahim. Yang tadi saya sampaikan adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah manfaat silaturahim. Kita menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan muslim satu dengan yang lainnya. Karena kata Nabi, al-muslim kal muslim yashuddu ba'duhu ba'dah. Muslim yang satu dengan muslim yang satu
ibaratnya sebuah bangunan saling menopang satu sama lain, semakin kokoh kuat. Dan itulah kita sebagai satu kesatuan muslim memperkokoh dengan silaturahmi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, manfaat dari silaturahim adalah meringankan, menggampangkan, memuluskan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna istimewanya silaturahmi. Jadi ajang silaturahmi itu adalah melancarkan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa kita saling mengenal satu dengan yang lain, dengan apa yang kita tawarkan. Misalnya kita ada sesuatu kesibukan usaha, kita bisa tawarkan teman kita. Itu adalah buah dari rezeki pertemuan silaturahmi satu sama lain. Nah, inilah tiga dari salah satu keistimewaan silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa jaga sampai nanti di yaumil qiyamah, insyaallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan puasa ini keistimewaannya salah satu antara lain adalah dilipat gandakan pahala kita. Sholat pahalanya berlipat ganda. Kita sholat sunnah berlipat ganda. Kita bersedekah berlipat ganda. Di dalam hadis baginda Rasulullah dikatakan, afdhalus sadaqah fi Ramadan. Paling baik sedekah adalah bulan suci Ramadan. Sekarang kita lihat di hadapan kita anak-anak kita yang dari panti asuhan mana ini, Ibu? Al-Kahfi. Panti asuhan dari Al-Kahfi ini luar biasa. Ini adalah merupakan barokahnya dari bulan suci Ramadan, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadi sesuatu amalan yang paling terbaik di sisi Rasulullah baginda Muhammad SAW adalah kita berbagi satu sama lain. Ya, jadi dengan berbagi mudah-mudahan insya Allah di samping pahalanya kita berlipat, kemudian juga rezeki kita insya Allah menjadi lancar. Amin ya rabbal alamin. Itulah istimewanya bulan suci Ramadan. Karena banyak sekali hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk perbanyak bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya yang begitu besar. Orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Inilah saatnya bulan yang paling baik kita untuk bersedekah, bulan suci Ramadan ini. Tambah rezekinya, tambah sehatnya, panjang umur. Karena dengan bersilaturahmi kita sambil menyantuni para kaum du'afa, yatim piatu, itu adalah dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diluaskan rezeki kita, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu mengejar keridhaan Allah, kecintaan baginda Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahmatullah. Ada lagi beberapa amalan yang paling terbaik di dalam bulan suci Ramadan, yaitu kita perbanyaklah istighfar. Karena ini adalah bulan ampunan. Dengan banyak istighfar, insya Allah kita nanti di hujung, ya, di penghujung bulan suci Ramadan, kemudian kita merayakan Idul Fitri, insya Allah kita nanti seperti layak kawaladat hukum, seperti baru keluar dari perut ibu kita masing-masing, bersih, suci. Karena kita merayakan Idul Fitri dengan gembira, dengan bersukaria. Tandanya kita merayakan Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Karena bulan Ramadan ini adalah meningkat. Meningkat, namanya Ramadan, meningkat. Meningkat artinya apa, Ustaz? Meningkat, silakan. Meningkat itu maknanya adalah
Baik itu sholatnya yang tadinya wajib, sunnahnya kita perbanyak. Yang tadi kita baca Qur'annya selembar di bulan lain, bulan Ramadan tambah banyak, apalagi 1 juz satu hari, 30 juz, insya Allah tamat semua. Nah, semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini harus meningkat sesuai dengan namanya Ramadan, meningkat. Oleh karenanya perbanyaklah kita amalan selama bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan yang sekarang nanti kalau sudah habis, meninggalkan untuk selama-lamanya. Kita gak ketemu lagi dengan bulan Ramadan ini. Akan datang Ramadan yang baru. Tetapi apakah kita bisa ada jaminan sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya? Belum tentu, Pak. Karena semua itu Allah yang menentukan. Ya, semuanya Allah yang menentukan. Kalau memang kita panjang umur, sehat, masih ketemu bulan suci Ramadan yang berikutnya, alhamdulillah. Jadi janganlah kita sia-siakan berlalu begitu saja kita tanpa ada ibadah dalam sehari semalam. Tetapi kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya salat-salat wajib, salat-salat sunnah pun kita perbanyak. Tarawih, qiyamul lail, tahajud, duha, witir, itulah kita perbanyak. Dan inilah yang kita namakan Ramadan meningkat, bulan yang meningkat amal ibadah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa, bulan yang paling bagus dibandingkan bulan-bulan lain dalam melaksanakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kita santai-santai. Boleh Ustaz santai, boleh. Yang penting buka puasa, kemudian sholat, lanjut, kemudian lagi kalau kita mau di rumah, kalau mau di masjid, mau di langgar, mau di mana saja kita sholat tarawih, boleh saja. Jadi jangan berlalu begitu saja tanpa ada kegiatan ibadah, karena kita belum tentu mendapatkan Ramadan berikut di tahun yang akan datang. Kenapa? Semua itu rahasia dari Allah. Kullu atin ghaib. Barang yang paling dekat adalah apa? Kematian. Kita belum tentu sampai Ramadan berikutnya. Kalau nyampe alhamdulillah, tapi kalau nggak nyampe, amal kita masih kurang. Makanya kenapa? Ada 2 kemungkinan. Allah memberikan umur kita, masih dikasih umur sampai saat ini. Yang pertama adalah kemungkinan karena amal kita dianggap masih kurang. Jadi kudu banyak amal ibadah kita. Mumpung umur masih ada, mumpung kita masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal tidak ada bisa kita mengerjakan amal ibadah kita. Itu satu. Yang kedua, kemungkinan kita masih dikasih panjang umur, hidup sampai saat ini. Yaitu kenapa? Kita kudu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat karena kita banyak banget dosa yang pernah kita perbuat selama hidup kita. Taubat inilah yang paling mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik itu kepada manusia, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya bulan Ramadan kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz caranya untuk taubat yang paling baik? Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan paling baik pada saat menjelang sahur. Ibu dan bapak kalau misalnya gimana Ustaz kalau mau masak dulu mau sahur? Ya boleh, sambil kita masak, sambil mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha. Boleh juga saya beristighfar Ustaz? Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah yang paling baik, istighfar menjelang kita sahur. Jangan kita mau sahur kucuk-kucuk mata langsung depan makan, langsung hapok aja makan. Jangan. Ya, tapi kita bangun dulu, ambil wudu dulu, ya, sambil istighfar dulu baru kita hadapin makan. Kalau ibu-ibu mau masak ke dapur, silakan ke dapur sambil kita istighfar, boleh. Kalau bapak-bapak ini jangan di depan TV doang nonton, tetapi kita perbanyaklah istighfar karena ini adalah bulan ampunan
kita nggak ada yang luput dari dosa. Kata Nabi, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Jadi saat inilah yang paling tepat kita untuk perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada yang namanya manusia yang suci. Semuanya berlumur dosa. Oleh karenanya bulan Ramadan ini namanya Ramadan adalah membakar dan meningkat. Membakar dosa-dosa kita, meningkat ibadah-ibadah kita. Insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita rayakan sekarang untuk berbuka puasa ya. Insya Allah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di sini semua kita doakan ya, dari panti asuhan ini Al-Kahfi, mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, insya Allah seluruhnya ini panjang umur, sehat dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.